Zalario menggunakan jurus dari Zegion untuk menghadapi Traini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, dalam terusan invasi para malaikat ke labirin Tempest, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci mengenai pertarungan-pertarungan yang ada di dalam invasi ini. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Traini memulai pertarungan melawan Zalario dengan menendang tanah dan membuat tanah-tanah tersebut terbang ke arah Zalario dari langit. Beberapa pisau angin tak terlihat terbang ke arah Zalario. Gerakan ini sendiri adalah jurus spesial yang dimiliki oleh Traini, pisau tak terlihat atau The Invisible Blade. Jurusnya ini bukan hanya jurus yang diambil berdasarkan kompresi udara, namun juga memiliki atribut spasial dan kekuatan untuk memotong dimensi. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan dan jurus yang sama yang dipakai oleh Kyoya yang merupakan salah satu dari 3 tentara isekai kerajaan Falmouth yang menyerang Tempest. Gerakan-gerakan ini sendiri mampu dilakukan oleh Traini dengan membuat pisau-pisaunya tidak kelihatan sama sekali dan tanpa persiapan apapun sama sekali. Dan siapapun yang melawan Traini saat ini bisa merasakan kalau Traini sangat berbahaya. Namun sangat disayangkan sekali kalau musuhnya saat ini sangatlah kuat. Tidak hanya kuat, namun jauh lebih kuat daripada Traini sendiri. Zalario terlihat tidak bergerak seinci pun dari titik di mana dia berada. Ini bukan dia tidak menyadari pisau tak terlihat yang dilemparkan oleh Traini mengarah kepadanya. Namun dia pada dasarnya tidak perlu untuk menghindar. Momen ketika pisau-pisau tersebut menghampiri Zalario, pisau-pisau tersebut langsung terpental dari tubuh Zalario. Pisau tersebut menghilang, sedangkan luka yang berasal dari distorsi dimensi yang merupakan sifat dari serangan-serangan ini tidak terlihat di Zalario sedikit pun. Teknik yang dilakukan oleh Zalario ini adalah teknik distortion field. Teknik yang sama yang juga dimiliki oleh Zegion. Teknik ini adalah teknik pertahanan absolut yang menghilangkan berbagai macam atribut serangan dan bahkan mampu mengganggu serangan-serangan yang memiliki tipe atribut spasial. Traini tentu saja kaget dengan teknik yang dikeluarkan oleh Zalario karena teknik ini adalah teknik yang sama dengan teknik yang dikeluarkan oleh Zegion dan tentunya ini sangat merepotkan. Mendengar kalau Traini mengatakan bahwa teknik yang digunakan Zalario adalah teknik yang sama yang bisa digunakan oleh orang lain, Zalario pun bertanya di tengah pertempuran mengenai siapakah yang mampu menggunakan distorsi spasial dalam bentuk pertahanan. Mengingat info sebelumnya mengatakan bahwa seluruh eksekutif dari Tempest sudah berhasil Rudra dan Felgreen kurung, namun ternyata masih ada eksekutif lain yang ternyata ada di Tempest. Berdasarkan info ini, pada akhirnya Zalario menganggap kalau detail intel sebelumnya sebagai sebuah misinformasi. Berdasarkan ekspresi dari Zalario, terlihat sekali kalau dia tidak terlalu terkejut namun juga tidak berubah ekspresinya. Hal ini tentu saja menunjukkan kalau Zalario masih belum menunjukkan kekuatan aslinya dan terlihat kalau dia menikmati pertarungannya dengan Traini. Sebaliknya, ekspresi wajah Traini jauh lebih tegang dari sebelumnya dikarenakan dia menyadari apa yang terjadi. Dia pun memberikan kode kepada Karis untuk mengubah rencana. Daripada menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Zalario, dia memutuskan untuk mengulur-ngulur waktu. Selain itu, tampaknya strategi ulur waktu ini jauh lebih tepat dilakukan mengingat para jenderal yang dibawa oleh Zalario kelihatan kesulitan menghadapi para Dragon Lord atau para naga yang saat ini Traini bawa untuk bertarung dengan mereka. Mengingat tidak hanya para Dragon Lord ini telah dilatih dengan sungguh-sungguh di dalam pertarungan, mereka juga saat ini berada di wilayah mereka sendiri, yaitu labirin, dan kurang lebih mereka abadi dikarenakan gelang kebangkitan Ramirez. Karenanya para naga ini bisa bertarung dengan sekuat tenaga tanpa hambatan apapun dikarenakan mereka tidak takut akan kematian. Mengamati pertarungan-pertarungan yang terjadi di sekitarnya, Traini memikirkan bahwa mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Zalario sendiri sebenarnya adalah ancaman, namun yang lain kemungkinan bisa dieliminasi secepat mungkin.
Tentunya jika mereka bisa mempertahankan momentum yang sekarang terjadi. Meskipun begitu, ekspresi dari Zalario yang tetap tenang meskipun saat ini pihak Tempest ada di atas angin terlihat mengganggu Trainee. Dan yang lebih aneh lagi menurut Trainee adalah kenapa Zalario justru melakukan invasi terang-terangan kalau targetnya hanyalah untuk menghabisi Masayuki. Khawatir akan hal ini, Trainee kemudian berusaha menghubungi Ramirez melalui jaringan telepati dan dia lalu menanyakan mengenai keberadaan Masayuki saat ini. Dan Ramirez kemudian memberitahukan kepada Trainee kalau Masayuki saat ini dalam keadaan aman dan mengatakan kepada Trainee bahwa dia terlalu khawatir. Selain itu, bersamaan dengan Veldora keluar untuk menghadapi kakaknya Felgreen, mereka juga berhasil mengevakuasi para warga ke tempat yang jauh lebih aman di dalam labirin. Meskipun begitu, Ramirez lumayan khawatir apabila Veldora dikalahkan, maka keadaan kota akan kembali menjadi seperti awal dan mereka akan keluar dari labirin. Sedangkan Ramirez sendiri tidak memiliki jumlah Magicule yang cukup untuk mempertahankan kota Rimuru supaya terus berada di dalam labirin dan tidak keluar dari labirin. Ramirez lalu mengatakan kepada Trainee kalau saat ini Masayuki memimpin evakuasi para warga ke tempat yang lebih aman di dalam labirin. Sambil mengatakan ini, Ramirez kemudian bertanya kepada Trainee apakah dia masih khawatir akan keadaan Masayuki setelah Ramirez memberitahukan keadaan Masayuki yang diketahui aman dan juga selamat. Dan ternyata Trainee masih khawatir dengan keadaan Masayuki. Untuk membuat Trainee tenang, maka Ramirez kemudian memutuskan akan mengirim Masayuki ke lantai 70. Dan mendengarkan hal ini, Trainee pada akhirnya puas dikarenakan tidak hanya Adalman saat ini berada di lantai 70, namun juga para Imperial Guardian yang telah dikalahkan oleh Rimuru dan berhasil dibangkitkan ada di sana. Sehingga jika misalkan ada pembunuh bayaran yang menunjukkan dirinya di sana, mereka tentu saja tidak akan bisa menghabisi Masayuki, kecuali tentu saja mereka harus menghadapi para tentara Kekaisaran Timur yang ada di sana. Dalam pertarungan ini, Zalario masih terlihat tenang. Perannya di sini hanyalah sebagai pengalihan semata. Dia lumayan terkejut. Ternyata pihak Tempest mampu melawan para malaikat yang dia pimpin dengan sangat gigih. Yang paling utama adalah dua musuh yang saat ini ada di hadapannya, yaitu Karis dan Trainee, yang Zalario ketahui sebagai dua makhluk terkuat yang saat ini para malaikat hadapi. Karis kemudian mengatakan kalau dirinya akan ditertawakan oleh Veldora apabila dia kalah dalam pertempuran ini. Mendengarkan pernyataan dari Karis, Zalario lalu merespon dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu menakutkan hal tersebut karena saat ini Veldora telah dikalahkan oleh Felgreen dan telah jatuh ke tangan mereka. Karis tentu saja menganggap hal ini sebagai lelucon. Namun Zalario kemudian mengatakan kalau dia tidak sedang bercanda. Dan tentunya Karis juga telah merasakan kalau Veldora telah dikalahkan. Pertarungan 2 lawan 1 antara Zalario melawan Karis dan juga Trainee tentu saja sangat berat sebelah. Namun Karis dan juga Trainee telah diajarkan oleh Rimuru dan juga Veldora, kalaupun mereka kalah dalam kekuatan, mereka masih memiliki kemampuan untuk tidak menyerah. Dan karenanya Zalario menganggap baik itu Karis dan juga Trainee adalah dua musuh yang merepotkan.